Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Tetap di rumah saja ya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Lalu, bagaimana jika rumah kita kedatangan tamu? Apa yang harus kita lakukan sebagai pemilik rumah di masa pandemi COVID-19 ini? Tentunya, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama yang bisa kita lakukan ialah menjaga jarak kita minimal sejauh 1 meter dengan tamu yang datang ke rumah kita. Yang kedua yang bisa kita lakukan ialah tetap menggunakan masker meskipun kita tidak sedang sakit. Jika pada awalnya WHO menetapkan bahwa penggunaan masker hanya digunakan untuk orang yang sedang sakit, akan tetapi kebijakan itu telah diperbarui dan semua orang, meskipun mereka tidak sakit, diwajibkan untuk menggunakan masker. Yang ketiga, protokol kesehatan yang bisa kita lakukan ialah sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun setelah memegang benda. Ingat ya, mencuci tangan harus menggunakan sabun, karena tanpa sabun, kuman yang menempel di tangan kita tidak akan bisa hilang. 3 protokol kesehatan yang sudah saya sebutkan tadi, apakah semua itu sudah cukup untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19? Kita tidak pernah tahu apakah orang yang datang bertamu ke rumah kita membawa virus atau tidak. Apa yang harus kita lakukan setelah tamu pergi dari rumah kita untuk mencegah terjadinya penyebaran virus? Setelah tamu pergi, kita bisa melakukan disinfeksi di permukaan-permukaan benda yang telah dijangkau oleh tamu. Apa ya yang dimaksud dengan disinfeksi? Disinfeksi adalah kegiatan menghambat atau membunuh mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan lain-lain pada permukaan benda mati menggunakan bahan kimia yang disebut dengan disinfektan. Disinfektan tidak dipergunakan untuk kulit atau selaput lendir karena beresiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Untuk disinfeksi pada permukaan kulit, bahan kimia yang digunakan ialah antiseptik yang memang penggunaannya ditujukan untuk membran kulit. Untuk membersihkan permukaan benda yang telah dijangkau oleh tamu, yang kita butuhkan adalah larutan disinfektan. Bagaimana pembuatan larutan disinfektan yang bisa kita lakukan di rumah? Berikut ini adalah panduan melakukan disinfeksi berdasarkan Kementerian Kesehatan. Peralatan yang harus kita siapkan untuk membuat disinfektan dan melakukan disinfeksi, yang pertama ialah sprayer, yang kedua lap flanel atau mop, dan yang ketiga ialah alat pelindung diri minimal berupa sarung tangan dan masker. Kemudian, bahan yang harus kita siapkan antara lain yang pertama disinfektan, yang kedua sabun cuci tangan, yang ketiga hand sanitizer, dan yang terakhir ialah air bersih. Ada beberapa jenis disinfektan yang bisa kita gunakan untuk membuat larutan disinfektan. Dan 4 jenis disinfektan yang saya sebutkan ialah jenis disinfektan yang bisa kita gunakan untuk melakukan disinfeksi di rumah. Yang pertama ialah larutan pemutih, yang kedua larutan klorin, yang ketiga karbol atau lisol, yang keempat ialah pembersih lantai. Setiap jenis disinfektan memiliki zat aktif
dan takaran yang berbeda untuk dijadikan larutan disinfektan. Simak penjelasan berikut ya. Jenis disinfektan yang pertama ialah larutan pemutih. Larutan pemutih mengandung zat aktif berupa hipoklorit. Takaran yang harus digunakan untuk membuat disinfektan dari larutan pemutih ialah sebanyak 30 ml atau setara dengan 2 sendok makan untuk 1 liter air. Contoh merek dagang larutan pemutih antara lain Payclean, Soclean pemutih, dan Proclean. Selanjutnya ialah larutan klorin. Sama halnya dengan larutan pemutih, larutan klorin juga mengandung zat aktif berupa hipoklorit. Untuk disinfeksi ruangan, diperlukan larutan dengan konsentrasi 6%. Contoh merek dagang untuk larutan klorin antara lain kaporit bubuk, kaporit padat, dan kaporit tabung. Jenis disinfektan yang ketiga ialah karbol atau lysol. Karbol atau lysol ini mengandung zat aktif berupa fenol. Takaran yang digunakan untuk membuat larutan disinfektan dari karbol atau lysol ialah sebanyak 30 ml atau setara dengan 2 sendok makan untuk 1 liter air. Contoh merek dagang karbol atau lysol yang bisa kita temukan antara lain Wipol, Supersol, dan sos karbol wangi. Jenis disinfektan yang terakhir atau yang keempat ialah pembersih lantai. Pembersih lantai mengandung zat aktif berupa benzalkonium klorida. Takaran yang digunakan untuk membuat larutan disinfektan dari pembersih lantai ialah sebanyak 1 tutup botol untuk 5 liter air. Contoh merek dagang pembersih lantai yang bisa kita temukan di pasaran antara lain Supersol, Soclean pembersih lantai, Harpic, dan Dettol Floor Cleaner. Langkah-langkah untuk melakukan disinfeksi ialah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan terlebih dahulu alat pelindung diri yang berupa sarung tangan dan masker. Yang kedua, siapkan larutan disinfektan yang telah dibuat sesuai dengan takaran. Yang ketiga, memasukkan larutan disinfektan ke dalam sprayer. Kemudian yang keempat, semprotkan ke permukaan benda yang akan didisinfeksi. Yang kelima, lap dengan flanel atau mop pada permukaan yang tidak datar. Yang keenam, lepas alat pelindung diri, kemudian buang ke tempat sampah. Lalu, setelah disinfeksi selesai, kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Itu tadi adalah penjelasan mengenai disinfeksi dan disinfektan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Di video selanjutnya, kita akan mempraktikkan bagaimana pembuatan larutan disinfektan dan melakukan disinfeksi di rumah kita. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Salam sehat untuk kita semua.